Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya ada notif setiap kali kami tayang 1 minggu sekali. Hari ini saya dengan Cita karena Rino lagi sibuk di dalam. Oh ya, follow juga IG ya @tempatbercerita.pdg, bisa DM atau WA ke 0816 60 10 10. Nah, hari ini sehubungan dengan bulan peduli Down Syndrome atau Down Syndrome Awareness Month yang dirayakan di seluruh dunia, Pik Potats Jabar mengadakan serangkaian acara. Salah satunya adalah hari ini di Museum Geologi. Acara apa sih? Ada workshop sensorik motorik oleh terapis tercinta kami, Ibu Anik, bla 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 bla, yang gelarnya panjang sekali. Nah, jadi ini tayangan kali ini sepertinya cukup berguna ya untuk para orang tua, khususnya dengan orang tua yang punya anak-anak Down syndrome. Jadi jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita. Dari Sporty and Maxi kepada Ibu Anik beserta jajarannya dan kepada ibu-ibu dan beserta anak-anakku tercinta. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dilaksanakan oleh Anas. Pada Anas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita acara dimulai, doa dimulai.
doa selesai. Terima kasih Anas. Selamat pagi para orang tua, para sponsor, Mbak Anik dan timnya yang sudah meluangkan waktu hari ini, dan selamat datang juga kepada anak-anak tercinta yang hari ini harus semangat ya untuk bermain ya, karena hari ini kita akan bermain bersama Mbak Anik dan tim. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiratnya lah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara workshop permainan sensoris motoris yang edukatif bagi anak Down syndrome berbasis keluarga. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sponsor hari ini, yaitu ada PT Lautan Luas, Astra, Badan Geologi Kementerian, ESDM RI, Museum Geologi, Spark Informasi, Fiberframe, Prodia, dan Citos yang sudah mensponsori acara ini. Tanpa jadi untuk update kegiatan museum, kayak misalnya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak bisa itu diikuti dan bisa daftar saja. Dan kita juga hari ini boleh tur museum ya? Iya betul. Siapa yang mau pergi ke museum? Iya, siapa yang mau lihat T-Rex? Iya. Nanti keliling ke dalam museum, hati-hati soalnya ada T-Rex-nya. Terus ada juga batuan yang gede berkilauan. Siapa yang mau lihat? Ini ayah bundanya kayaknya juga pengen lihat buat ini nih, batu akik. Ada juga Banyak kan? ada ya? Oke. Kalau nggak salah di atas tuh ada demo untuk merasakan gempa ya, kalau nggak Betul, salah ya. cuman sayangnya di tahun ini kita lagi renov ruangan itu. Jadi kedepannya kita akan ada ruangan yang lebih interaktif lagi. Oh gitu. Oke. Paling nanti ditunggu sabar. Kita tungguin sampai acara selesai. Dan jangan lupa untuk update-nya tag@museum_geologi. Ya. Foto-foto yang sekarang diambil boleh di tag ya ke museum, nanti kita repost. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani angkat tangan kiri, berarti yang sebelah. Iya, siap ya. 1, 2, 3. Menang yang mana ya tadi suaranya yang kenceng? Oh, menang ya. Oke, tapi sebelum kita bermain, Ibu Ani izin dulu ya,
akan memaparkan dulu apa nanti permainannya. Jadi adik-adik duduk tenang dulu ya. Oke, setuju? Iya. Nanti kalau pas udah sesi bermain, kursinya akan kita pinggirkan. Kita akan bermain di tengah. Oke? Oke. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan memulai materi pada pagi hari ini. Namun tidak kenal maka tidak sayang. Meskipun tadi sudah dikenalin sama Bunda Jelly. Sekarang saya mau memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Dwi Hirimawati. Kebetulan saya seorang fisioterapis dan sekaligus ahli pendidikan khusus karena saya pernah sekolah di UPI dan sekarang belum lulus, doain lulus ya. Jadi tinggal sidang aja, mohon doanya. Hari ini Ibu Ani saya membawa teman-teman tim, tapi mereka bukan ahli pendidikan khusus, mereka adalah fisioterapi. Ada 8 orang, 8 fisioterapis yang saya bawa untuk membantu nanti anak-anak bermain. Silakan maju ke depan. Ayo cepat. Tak kenal maka tak sayang. Kita sambut dengan tepuk tangan. Dari sebelah kiri akan saya kenalkan. Ini adalah seniornya Ibu Ani, Ibu Andi Artika yang bekerja di Suryakanti. Iya, pelukan. Kemudian ini ada Ibu Rihan. Beliau fisioterapi dari Jakarta. Kemudian ini adalah Bapak Janaton, fisioterapi di Elim. Kemudian ini adalah Bapak Reza. Beliau juga fisioterapi dari Jakarta. Kemudian ini adalah Ibu Murni. Ya, Ibu Murni fisioterapi dari Lini Jati. Kemudian ini ada Ibu Vinka dari Jakarta. Yang selanjutnya Ibu Sila dari Jakarta. Dan satu lagi adalah Ibu Ibu Zahra dari Jakarta juga. Terima kasih sudah membantu hari ini. Sampai bertemu di sesi bermain nanti. Ya. Bapak Ibu sekalian, sejak saya muda, saya sangat tertarik untuk membantu anak-anak Down syndrome lebih improve kemampuannya, lebih meningkat dari zaman saya muda. Ini ada saksinya ya. Pada waktu saya masih belum menikah, debut karir saya itu dimulai dari Aurel. Aurel itu adalah bungsunya Mbak Reni. Jadi ada suaranya itu. Lagi nyuting. Nah, jadi Aurel itu datang pertama kali kepada saya saat saya masih ting-ting ya, baru lulus fisioterapi di tahun 98 itu. Itu memegang Aurel yang usia 2 minggu dengan kelainan penyerta. Itu kelainan jantung kalau nggak salah aortanya ya bocor ya. Complete AVSD. Sama atrium juga kan. Jadi komplit gitu. Jadi kalau Aurel itu dipegang begini, itu langsung biru. Wajahnya biru dan menghitam. Jadi cuma ditempelin ini biru dan. Oleh karena itu kemudian saya berjuang bahwa anak-anak ini harus survive gitu ya. Kita menangis berdua ya. Kalau Mbak Reni menangis karena aduh anak saya bagaimana, kalau saya gini, aduh nanti jangan-jangan apa yang saya lakukan malah berbahaya buat Aurel gitu ya. Tapi setelah itu kemudian Aurel berkembang sampai sejauh ini, sampai sudah dewasa. Dan kemudian ada anak-anak Down syndrome yang lain, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian ilmu saya juga berkembang karena saya nggak. Kemudian setelah itu saya berpikir bahwa saya harus melengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada anak-anak yang lain, ada sindrom yang lain yang sekarang jauh lebih optimal. Di antaranya ada anaknya Mbak Rina, ada almarhum anaknya Mbak Mira,
terus ada anaknya Mbak Jelly, dan selanjutnya ada anak-anak kecil yang lebih bayi sampai sekarang saya masih memegang anak-anak Down syndrome. Ya. Oke, nggak perlu tepuk tangan, saya cerita perjalanan. Kita akan mulai dari judulnya. Ini nanti saya akan memperkenalkan permainan sensori motorik yang edukatif bagi anak Down syndrome berbasis keluarga. Dari zaman saya muda, ini ada saksinya ya. Pada waktu saya masih belum menikah, debut karir saya itu dimulai dari Aurel. Aurel itu adalah mana ya, bungsunya Mbak Reni. Jadi ada suaranya, nah itu. Lagi nyuting. Nah, jadi Aurel itu datang pertama kali kepada saya saat saya masih ting-ting ya, baru lulus fisioterapi di tahun 98 nih. Itu memegang Aurel yang usia 2 minggu dengan kelainan penyerta, itu kelainan jantung kalau nggak salah aortanya ya bocor ya. Complete AVSD. Sama atrium juga kan. Jadi komplit gitu. Jadi kalau Aurel itu dipegang begini, itu langsung biru. Wajahnya biru dan menghitam. Jadi cuma ditempelin ini biru dan. Oleh karena itu kemudian saya berjuang bahwa anak-anak ini harus survive gitu ya. Kita menangis berdua ya. Kalau Mbak Reni menangis karena aduh anak saya bagaimana, kalau saya gini, aduh nanti jangan-jangan apa yang saya lakukan malah berbahaya buat Aurel gitu ya. Tapi setelah itu kemudian Aurel berkembang sampai sejauh ini, sampai sudah dewasa. Dan kemudian ada anak-anak Down syndrome yang lain seiring dengan fight gitu ya. Kita menangis berdua ya. Kalau Mbak Reni menangis karena aduh anak saya bagaimana, kalau saya gini, aduh nanti jangan-jangan apa yang saya lakukan malah berbahaya buat Aurel gitu ya. Tapi setelah itu kemudian Aurel berkembang sampai sejauh ini, sampai sudah dewasa. Dan kemudian ada anak-anak Down syndrome yang lain seiring dengan, karena tahu anak-anak Down syndrome itu posturnya kurang baik, jadi dia seperti ini. Coba kalau dari bayi, Anda tahu nggak? Sebenarnya nggak perlu diginikan. Jadi siapa tahu nanti punya adik-adiknya, anak-anak pada umumnya gitu. Kalau dari kecil, Anda harus pastikan ya, kalau posisi terlentang, kemudian mengikuti prosesnya yang baik. Proses dia terlentang itu bisa jadi indikasi kemampuan duduknya. Kalau posisi tengkurap itu akan menentukan kemampuan merangkaknya. Kalau posisi side atau posisi menyamping itu akan menentukan bagaimana suatu saat berdiri. Itu bisa dilihat dari bayi. Jadi kalau masih bayi datang ke saya, sudah saya setting supaya nanti ke depan dia bisa tegak. Ya, terus kemudian selanjutnya ini aktivitas yang kedua, bisa menggunakan karet. Tapi juga bisa sih, masih bisa pakai ini. Karetnya nanti diatur ketinggiannya boleh bebas. Nanti anak-anak disuruh masuk, atau karetnya bisa dilompatin seperti tadi bisa. Ya, atau masuk ke dalam karetnya. Jadi dia harus mengatur badannya supaya sesuai dengan terowongannya. Kalau enggak, kalau di rumah ada terowongan bisa pakai terowongan atau pakai kursi juga bisa. Di rumah ada puzzle. Iya, banyak ya. Tapi ingat, puzzle-nya jangan banyak-banyak banget gitu ya. Cukup 4 keping atau sampai 10 keping. Jangan lebih dari 20 keping, liar ya, nanti ya pusing. Selanjutnya. Nah, ini kartu, ini menggunakan kartu. Ingat Bapak Ibu, kalau membeli kartu, usahakan untuk anak di bawah umur 8 tahun itu adalah kartu-kartu yang lebih banyaknya itu bendanya benda semi konkret. Semi konkret itu misalnya gambar setrika yang ada di rumah, gambar orang, terus kalau kursi ya gambar kursi gitu yang ada di sekitar rumah lah. Tapi kalau anak yang sudah lebih gede, boleh misalnya gini, ada orang lagi gosok gigi atau ada orang lagi jalan gitu. Meskipun di usia yang lebih bawah juga boleh dikenalin, tapi lebih banyak supaya verbal yang dikuasai lebih banyak itu gunakan benda-benda yang konkret, foto-foto, gambar foto atau gambar benda-benda di sekitar yang banyak yang bisa digunakan. Selanjutnya, nah
ini sebenarnya bukan ini ya, ini permainan kendang atau permainan tepuk-tepuk. Di rumah suka tepuk tapi dibiarin aja, pokoknya yang penting nepuk-nepuk gitu. Padahal di rumah bisa sediakan ember atau bikin dari kaleng sediakan ini apa namanya pemukulnya. Terus nanti kasih contoh, ini mukulnya harus sama dengan ibu, misalnya gini, pukul, tek, tek. Nanti ini apa, lihat anaknya mukulnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Ulang lagi, tek, tek, tek. Nah nanti lihatin, dia sambil dengerin, sambil menyimak apa yang kita lakukan. Misalnya juga niup peluit, tut, gitu. Nanti dia ikutin, tut, atau enggak?